Halo, shalom teman-teman. Bapak Ibu sekalian dalam Tuhan, ketemu lagi dengan Mary di hari Jumat ini tanggal 22 Maret 2024 ya. Nah, ini memang rekaman saya buat jauh-jauh hari, tapi ini untuk materi tanggal 22 Maret. Saya sangat senang ketemu Bapak Ibu lagi, teman-teman lagi. Buat yang kemarin kita membahas tentang hidup yang kekal. Sekarang kita masuk ke kesembuhan dan kebebasan. Jadi ada backtrack ya. Seharusnya kesembuhan dan topik kesembuhan dan kebebasan ini seharusnya minggu Jumat kemarin. Cuman karena ini ya mohon maaf, tapi kita akan terus. Kita mau doa. Bapa yang Maha Baik, Roh Kudus dan Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang begitu indah, yang begitu menguatkan dan menyegarkan kami. Injil adalah kekuatan Allah. Yang akan kami makin cinta Yesus, yang akan Roh Kudus yang bekerja bersama saya saat ini, menolong saya untuk membagikan kebenaran firman dan sembunyikan saya di balik kuat kuasa-Mu, ya kuasa Tuhan Yesus, dan juga untuk teman-teman Bapak Ibu kasih dalam Tuhan yang mendengarkan kegiatan ini, diberkati, dilimpahkan dengan kasih-Nya. Haleluya. Amin. Oke. Kita akan mulai dengan hari ini topiknya kesembuhan dan kebebasan. Saya mau mengulang bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai sang terang kita, Tuhan Yesus sebagai sang terang kita, berarti kita itu menerima status sebagai anak-anak Allah. Karena kan Tuhan Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia, ya kan? Nah, ketika kita menerima status sebagai anak-anak Allah, otomatis setiap anak-anak Allah itu punya otoritas dari Allah. Dia berdoa penuh kuasa, dia mungkin juga Allah menitipkan nubuatannya, rahasianya, dan mungkin ada pesan-pesan dari Allah untuk orang-orang sekitar kita atau pesan untuk dirinya sendiri. Dan anak-anak Allah juga dikasih mendapat bimbingan Roh Kudus di dalam setiap waktu-waktu kehidupannya, dalam kebingungan-kebingungannya, dalam kesulitan-kesulitannya. Amazing. Itu di surga sudah melengkapi semua anak-anak Allah. Dan yang paling indah, kita sebagai anak-anak Allah, kita menjadi warga kerajaan surga. Dan warga kerajaan surga tinggalnya di Yerusalem baru, langit baru, bumi baru yang ada di Wahyu pasal 2:21 kalau nggak salah ya. Nah, ketika kita menerima status sebagai anak-anak Allah, kita dilengkapi dengan jaminan kan, kita dikasih jaminan dalam kehidupan ini yang warnanya hijau kuning ini, kemudian jaminan untuk masa kehidupan setelah masa dengan tubuh ini berakhir. Tapi yang sekarang kita akan kembali lagi ke kesembuhan dan kebebasan. Ini adalah modal modal jaminan atau kekuatan ya yang Tuhan kasih kepada kita sebagai anak-anak Allah, kesembuhan dan kebebasan, supaya kita bisa bekerja dengan penuh antusias ya, menjadi saksinya Tuhan. Kan Tuhan Yesus itu sebagai terang, kita menjadi anak-anak Allah untuk apa dong? Gitu ya. Kita tuh dipanggil untuk menjadi pekerjanya pekerja Allah. Sama seperti Tuhan Yesus memanggil 12 muridnya waktu itu menjadi penjala manusia katanya kan. Dan kita juga dipanggil untuk menjadi murid-murid Yesus, menjadi penjala manusia. Kita mengabarkan kebenaran firman. Kita membantu, mendorong, memperkuat teman-teman kita, orang-orang sekitar kita yang sudah kenal Tuhan tapi lelah. Kita harus tolong dia, kembali mengingatkan bahwa ada Tuhan Yesus yang dahsyat, yang ajaib, yang perkasa gitu ya. Dan pastinya setelah menjadi pekerja, kita harus memberikan teladan, melakukan ketaatan, dan menghidupi firman dalam kehidupan kita sehari-hari.
Jadi ketika kita dipanggil, ada tugas yang Tuhan kasih kepada kita sebagai anak-anak Allah. Bukan tanda kutip, anak-anak Allah, bukan tanda kutip, beneran. Jadi kita harus sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan itu karena kita kan udah dikasih fasilitas nih ya, kita harus pakai. Kita udah dikasih kemenangan, kehidupan yang berlimpah, kesembuhan, kebebasan. Udah pasti kita dipisahkan dan dipisahkan untuk tidak terkamirkan terkotori atau tercemar dengan filosofi dunia, sehingga Allah mau kita sungguh-sungguh menjadi anak Allah yang asli, bukan anak-anak Allah yang palsu, ya. Sekarang kita mau fokus kepada kesembuhan dan kebebasan. Balik lagi mengenai kesembuhan dan kebebasan, saya akan tetap bermula dari manusia yang memiliki 3 bagian utama dari roh yang Allah titipkan ketika kita menerima Tuhan Yesus tadi kan, ketika kita dibaptis, kita terima salib Tuhan Yesus, kita dibaptis dan ada Roh Kudus kan ikut kepada kita, ada dalam hati kita, dan jiwa kita dan Roh Kudus saling bersesuaian, bertautan gitu ya. Dan kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita mengerti apa yang Allah mau, dan kita tadi dikasih fasilitas yang tadi tuh, kehidupan yang menang, berlimpah. Nah, juga kesembuhan dan kebebasan yang kita mau bahas sekarang. Kita dikasih pintaran, kita bisa mengendalikan diri untuk memilih, memutuskan apa yang berguna untuk kita. Jadi kita tidak akan jadi manusia lama yang sembrono. Oke, sekarang kita masuk kepada topik kesembuhan dan kebebasan. Kenapa saya mulai dari dunia dan orang-orang yang sedang sakit? Jadi Tuhan Yesus tahu untuk kita menjadi pekerjaannya. Tuhan Yesus pengen kita jadi pemenang, jadi alatnya, jadi saksinya. Jadi kita harus kuat, Injil adalah kekuatan Allah. Karena dunia tempat kita tinggal ini adalah tempat kita melayani penuh sama orang-orang yang sedang sakit. Sakit itu banyak macamnya, sakit tubuh ya, kita udah tahu itu penurunan fungsi organ tubuh dan sangat dan fleksibel tubuhnya, mungkin karena umur kita mulai mengalami penurunan kemampuan dan kita ada sakit-sakit, kemudian ya mungkin juga sakitnya itu karena kelalaian kita makanan ya yang kita tidak bisa kendalikan gitu kan, maksudnya kita makan berlebihan untuk satu makanan, jenis makanan yang mungkin harus dihindari demi kesehatan kita. Ya mungkin kita tergoda untuk itu. Kemudian ada lagi sakit mental ya, keadaan jiwa yang kosong karena terus-menerus ditolak ya, merasa sedih, merasa orang-orang lain nggak ngertiin dia, dan sedangkan atau dia juga punya obsesi ya, dunia yang ideal, lingkungan yang ideal yang dia mau, sehingga karena tidak terwujud dia mewujudkannya, sehingga orang-orang ini menjadi seperti seolah-olah tinggal di dunianya gitu ya, nggak berhubungan dengan dunia orang di sekitarnya. Dan ini kita bisa lihat ya orang-orang yang demikian. Kemudian ada lagi sakit hati. Nah, ini dia sakit hati mulai dari semuanya sumbernya. Ketika tidak diobati, sakit hati tidak diselesaikan, tidak dipulihkan ya, tidak maksudnya dipulihkan, diselesaikan lah, jangan sakit hati terus menerus. Ini akan membuat ke tubuh menjadi sakit dan juga mental yang menjadi sakit. Nah, dari sakit hati hanya bermula dari karena kecewa,
karena tidak mendapatkan apa yang diharapkan, atau tidak bisa bersyukur, nggak tahu bersyukur dan nggak bisa berterima kasih, dan selalu merasa jadi korban, tertolak, gitu ya. Nah, dari keinginan sakit-sakit ini, saya menyimpulkan ada 3 hal yang menjadi kesulitan kita, yang harus kita lawan. Ini semua ada di pertempuran di alam roh. 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Keinginan daging. Ini dia. Padahal misalnya ya, yang punya darah tinggi misalnya, berarti kan dia harusnya mengontrol atau mengendalikan, membatasi konsumsi lemak yang berlebihan. Nah, tetapi karena ketidakberdayaannya, dia terus mengkontrol mengkonsumsi lemak, sehingga darah tingginya sakit darah tingginya jadi tambah parah gitu ya. Atau karena pekerjaan atau lain hal, seseorang kurang tidur, terbiasa tidak tidur, terbiasa tidur sedikit gitu ya, menjadi tubuhnya juga menjadi lelah. Apakah orang-orang itu teman-teman kita pada saat itu mungkin apa yang mereka sedang kejar-kejar itu adalah berguna? Tapi kalau misalnya bisa dipilih lagi, apa yang lebih mahal dari kesehatan tubuh atau atau tubuh yang sakit, mana lebih mahal? Maksudnya apa yang kita dapatkan, yang kita cari-cari itu, yang kita puaskan dengan kesehatan tubuh, mana yang lebih utama ya. Kemudian keinginan mata, melihat sesuatu yang nggak berguna. Semua pengen kita lihat, semua kita pengen tahu, tapi nggak berguna ya. Ini juga keadaan sesuatu yang ada di dalam alam roh yang kita mesti thinking. Misalnya mohon maaf ya, bagi teman-teman kita yang lain yang masih terjebak dengan dengan pornografi, misalnya tontonan-tontonan tidak seronok ya, itu akan sangat mengganggu kehidupan dia, seseorang itu dalam kesehariannya pasti. Dan itu setiap orang udah merasakannya. Dan dari anak-anak muda, termasuk saya juga, waktu masih belum mengerti kebenaran firman, hal ini juga telah mengganggu saya. Dan puji Tuhan, setelah bisa dihilangkan ketika kita berfokus mencari apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah senang. Dan kita akan membuang banyak waktu kita untuk itu, kebenaran firman. Kalau saya ya pasti juga kerja seperti biasa, dan itu akan membantu saya tidak lagi selalu memenuhi keinginan mata. Jadi kita harus memilih apakah hal itu ketika kita ingin memenuhi keinginan mata kita, apakah itu sesuatu yang berguna atau tidak, gitu ya. Lalu keangkuhan hidup. Jadi kita pengen sesuatu show off, mempertunjukkan kepada orang lain karena diri kita hebat, bukan karena itu loh Allah yang memodali kita, Allah lah yang memampukan kita, Roh Kudus yang menolong kita supaya kita bisa menyelesaikan semua pekerjaan, kegiatan yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan, menyelesaikan waktu-waktu kehidupan kita dengan sangat rileks. Itu sangat luar biasa. Bedanya jauh juga. Itu juga yang waktu itu Tuhan Yesus menolak ya, ketika iblis menyuruh, jatuhkan dirimu
dari hubungan yang tinggi ya kalau nggak salah. Kemudian malaikat-malaikat akan menangkapmu. Tuhan Yesus bilang ada tertulis, gitu kan? Nah, Allah Tuhan Yesus membuat pertunjukan demonstrasi mujizat yang besar, tapi bukan untuk menunjukkan dirinya hebat semata-mata. Tuhan Yesus bilang dia itu adalah utusan Allah. Dia hanya mengerjakan apa yang Allah minta. Dan ketika dia melakukan banyak mujizat, dia menolong banyak orang, itu lebih kepada berfokus kepada itu adalah jiwa-jiwa yang Allah kirim kepada dia untuk diselamatkan. Amazing kan? Jadi bukan karena kita mau mencuri satu kemuliaan, ketenaran atas perbuatan hebat yang kita lakukan. Sebenarnya itu dari Allah, bukan dari saya, bukan dari kita sendiri. Termasuk ini ya, ini termasuk kegiatan embal ini, materinya saya bilang berkali-kali, saya sangat bersyukur Roh Kudus yang memberikan saya hikmat, dan saya sungguh dengan keadaan yang terpepet waktu dan harus menyelesaikan tengah waktu ya, waduh ini sangat berat ya, tapi puji Tuhan terselesaikan juga. Nah, ada lagi dunia dengan orang-orang yang terpenjara. Tadi kan kita bahas hari ini adalah kesembuhan dan kebebasan. Tadi kesembuhan karena ini ada di dalam sini banyak di orang-orang yang sakit. Kita mau ngomong kebebasan, latar belakangnya karena di dunia ini banyak orang-orang yang lagi terpenjara. Terpenjara karena fisik yang tadi kan, berbuat kejahatan oleh hukum negara, dihukum, tidak bisa kemana-mana, tapi juga ada penjara jiwa, ketakutan, kekhawatiran, menjadi budak dosa, sehingga dengar firman aja males, mau doa, ikut ibadah males. Ini apaan sih, sia-sia, mungkin kita akan bilang begitu. Dia tidak mampu menerima kebenaran firman Allah, gitu. Obsesi suasana hidup tuh di masa lampau. Jadi apa ya? Selalu misalnya ada orang yang selalu bertengkar sama siapapun juga nggak pernah cocok ya. Ini mungkin harus diteliti juga ya. Ada apa sih sebenarnya di dalam diri sendiri gitu ya. Karena kan apa ya, tempat kita hidup ini tuh fleksibel, orang-orangnya juga berubah terus, kemajuan teknologi juga bertambah, kebutuhan orang-orang sekitar kita bertambah, dan umur kita pun bertambah, kemampuan kita makin berkurang, tubuh makin berkurang, dan itu yang membuat kondisi-kondisi kita nggak mungkin tetap hidup terobsesi dengan masa hidup yang lampau. Tapi Tuhan Yesus berjanji, dan Tuhan ini kata Raja Daud ya, bilang di Mazmur 147 ayat 3, Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Datang aja kepada Yesus ketika hatimu terpenjara, jiwamu terpenjara. Tadi kan dibilang ada 3 hal, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kita harus berusaha ketika kita mau sembuh dan kita mau dibebaskan. Kita harus tahu 3 akar ini harus kita matikan. Kita matikan, bukan kita buang. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, Allah yang memberi kebebasan. Rasul Yakobus bilang begini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Iya, karena kalau kita tunduk kepada Allah, kita baca firman Tuhan dengan sepanjang waktu kehidupan kita, ada banyak waktu. Nah, kita akan bisa melawan iblis dengan kebenaran firman. Ketika hati kita goyah, ketika perasaan kita goyah, emosi tidak terkendali, lawanlah iblis. Ada firman-firman yang sepertinya akan keluar di kepala kita, di hati kita, akan menjadi kendali.
maka ia akan lari daripada-Mu. Mendekatlah kepada Allah. Nah iya kan, harus doa terus ya kan, rajin dalam ibadah, punya lingkungan yang baik ya, dan ia akan mendekat kepadamu. Bukan Allah yang gak ada. Ketika orang-orang bilang banyak orang sulit, banyak orang susah, di mana Allah? Tanyaannya sebenarnya dia salah. Di mana kamu? Gitu jawabannya ya. Ketika dia bertanya di mana Allah, kamu di mana? Nah, apakah kamu tunduk kepada Allah? Baru kamu bisa melawan iblis. Ketika kamu merasa jauh, kamu ada di mana? Bukankah kamu yang menjauhkan diri? Seperti itu. Tahirkanlah tanganmu. Nah, tangannya ya kotor katanya. Hai kamu orang-orang yang berdosa. Sucikan hatimu. Hai kamu yang mendua hati. Nah, ini yang bikin kita jauh. Tangannya kotor, hatinya kotor. Hatinya mendua, bukan kotor. Hatinya mendua. Hati yang mendua. Jadi kita nggak pernah bisa fokus dengan kebenaran firman Tuhan. Terganggu. Iblis selalu ganggu kita. Nah, bila Amsal 14 ayat 12 bilang, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ketika kita dalam kesulitan, pergumulan yang sangat berat, orang akan mencari jalan pintas untuk menyelesaikan masalahnya. Segera dan segera. Dikira. Dan apapun resikonya, apapun penyelesaiannya gitu ya. Terus dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, banyak orang udah nggak tunduk kepada Allah, nggak tahu firman Allah, kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ini kasih yang dingin karena apa? Banyak dosa. Tangannya makin kotor, hatinya makin mendua. Jadi katanya di yang ini yang saya kasih, jangan dipencet katanya, jangan tekan di tombol menjauh dari Allah, jangan ditekan ya, dijauhkan. Dan juga jangan biarkan hal-hal jelek yang ada di sekitar kita itu merusak keindahan kebenaran firman Allah yang ada dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita. Jangan biarkan yang jelek ini. Apa yang jelek? Tangan yang kotor, hati yang mendua ya. Allah yang menyembuhkan. Ingatkah pada Yohanes 6 banyak orang yang berbondong-bondong ikut Yesus, menerima kesembuhan, melihat kesembuhan, ada mujizat Yesus memberi makan ya. Terus juga Yesus berkhotbah luar biasa, membuat hati sukacita, kedamaian. Tapi setelah mereka sembuh, apa yang dilakukan gitu loh? Untuk melakukan suatu mujizat, Allah iya betul, Tuhan Yesus melakukan mujizat itu hal-hal yang sangat amat gampang. Tetapi ketika kita sudah terima kesembuhan, orang-orang yang sudah menerima kesembuhan, di orang yang lumpuh di pintu bait Allah itu yang ditemukan di sumur apa ya, di apa ya di bait Allah ketika Rasul Petrus bertemu orang itu, atau orang buta ya yang di pintu mana lagi, terus si perempuan pendarahan yang sembuh, terus ada orang gila di Gerasa yang udah disembuhkan. Apa yang harus dilakukan? Bersaksi. Kemudian harus dijaga dan harus dipelihara. Apa? Kebenaran firman Tuhan. Harus diikuti. Setelah bersaksi, kita nggak mungkin bisa bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan. Kita nggak mungkin bisa bersaksi Tuhan Yesus yang dahsyat, yang hebat itu, sedangkan kita tidak melakukan taatan. Susah. Orang akan menerimanya. Orang iya. Sangat-sangat amat susah. Oleh sebab itu, setiap orang yang disembuhkan, setiap orang yang menerima mujizatnya, kebebasannya, harus melakukan bagiannya. Apa? Taat. Menjadi teladan bagi orang lain. Nah, di Markus 10:51-52 ketemu kan? Nih. Tuhan Yesus bilang sama orang buta itu, Tuhan Yesus tanya dulu, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kata orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Nah, karena orang buta itu percaya kan, dia ada statement Rabuni supaya aku dapat melihat.
Kata Yesus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Apa yang harus dijaga oleh orang buta ini? Imannya. Iman yang menyelamatkan dia, dan dia harus menyelamatkan iman itu, sehingga dia tetap dapat melihat sampai akhir kehidupannya. Lalu ada lagi, ada orang kaya, ini datang, Tuhan, aku ingin hidup bahagia, katanya kan. Tuhan Yesus bilang, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Nah, apa yang Tuhan minta dari orang kaya itu? Waktunya, hatinya, pikirannya, perasaannya. Apakah dia melihat sekitarnya? Karena kan kerajaan surga, program besar Yesus Allah itu untuk menyelamatkan orang tuh program gede, big project ya. Jadi ya harus dong banyak orang yang melakukannya gitu. Ketika Tuhan Yesus sudah kasih dia kemampuan ya, kelebihan finansial ya, pada yang kebetulan yang ini, apa yang dilakukannya untuk mendapatkan hati yang bahagia. Nah itu yang Tuhan udah kasih unjuk. Dia kan dapat sesuatu dari Tuhan. Apa yang harus dijaga? Hatinya, pikirannya, fokusnya pada Tuhan. Kemudian di Markus 10 ayat 15, ada anak-anak kecil datang pada Yesus, ada murid-murid Tuhan Yesus menjauhkan, tapi Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak kecil, itu tidak akan masuk ke dalamnya. Anak kecil itu fokus loh ketika mendengarkan satu pembelajaran ya. Walaupun ya sambil main-main gitu ya, anak kecil saya ngajak sekolah minggu, anak kecil itu berlari-larian gitu ya, tapi dia bisa menangkap Tuhan Yesus dan kebenarannya itu, menyimak, mengamati, meniru, dan melakukan. Nah, Tuhan Yesus itu adalah penyelamat. Terima benar. Iya, benar, penyelamat. Bisa menyembuhkan. Lalu dia akan, Tuhan Yesus suruh begini, dia kerjain dulu. Walaupun dia nggak sepenuhnya mengerti. Tapi kita, ada orang-orang, saya pun dulu begitu. Tuhan Yesus itu adalah penyelamat roti hidup. Gimana ya? Sama seperti Nikodemus tanya, bagaimana sih orang harus dilahirkan dari kembali gitu, supaya menjadi ciptaan yang baru, manusia yang baru. Bagaimana sih kok Tuhan Yesus bisa bilang dia adalah roti hidup? Orang-orang tuh yang udah berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus, pas Tuhan Yesus bilang, aku adalah roti hidup, dia bilang kan, Tuhan Yesus bilang gitu, orang-orang pada meninggalkan Tuhan Yesus. Orang-orang bingung, ini gimana? Tapi kalau anak kecil, akulah roti hidup. Oh iya, benar. Dia akan lalu di sepanjang waktu kehidupannya, perjalanan waktu kehidupannya, karena ada bantuan Roh Kudus, ada kebenaran firman yang terus dia baca. Nah, itu akan membuat orang dengan seperti seorang anak kecil yang polos, itu akan menerima kesembuhan dan kebebasan, kehidupan yang berlimpah, kemenangan, hidup yang kekal. Ya, oke. Dan ini yang Tuhan Yesus mau, harusnya. Kan tadi udah dikasih modal kan ya, jaminan kehidupan saat ini, kehidupan yang berlimpah, keselamatan, terus apalagi ya, kemajuan, kesembuhan, kebebasan. Nah, jadi dibilang kita akan jadi ciptaan yang baru, dan ciptaan yang baru memiliki 4 hal itu. Lalu 2 Korintus 5 ayat 17 bilang ini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Harus ada di dalam Kristus. Harus ada di dalam Kristus. Tidak ada di dalam Kristus, kita bukan ciptaan baru. Jadi
hanya ada dua pilihannya, menerima Yesus, bahwa kita akan menjadi ciptaan baru. Ketika kita menolak Tuhan Yesus, selamanya kita akan tetap menjadi ciptaan yang lama. Dan kita tidak akan pernah bisa mengerti Tuhan Yesus dan kebenarannya, keindahannya, kemuliaannya, menikmati fasilitas yang Allah berikan sebagai anak-anak Allah. Kuasanya kan dikasih. Yohanes 6 ayat 63. Tuhan Yesus sendiri yang bilang, Roh lah yang memberi hidup. Daging itu sama sekali nggak berguna. Perkataan kepadamu adalah roh yang hidup. Jadi apa? Perkataan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus apa? Firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah itu apa? Perkataan Allah. Amazing, ya kan? Semuanya merujuk kepada Tuhan Yesus. Kan siapa-siapa Tuhan Yesus bilang, dia itu adalah utusan dari Allah. Benar dong? Firman Allah yang menjadi manusia, kan? Aku berkata kepadamu, kan? Jika seorang tidak dilihatkan kembali, dia tidak dapat melihat kepada Allah. Dan Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus, orang harus lahir dari air dan roh. Air fisiknya dibaptis, dan ketika dibaptis kita akan dapatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus itu yang akan menolong kita hidup dalam pertobatan, mengerti, memahami, keinginan untuk terus bergerak, melangkah bersama Tuhan Yesus. Dan buat orang-orang yang terpenjara, orang-orang yang sakit, di embau sebelumnya saya mengajarkan kita harus jadi pemenang. Ini saya balik lagi. Allah mengajarkan anak-anaknya untuk jadi pemenang. Buat yang terpenjara, yang mau bebas, bebaskan dirimu dengan kebenaran firman. Kalau yang sakit, sembuhkan, ikuti teladannya. Ini semut siap sedia menyediakan makanan yang dibutuhkan. Siap sedia kemana? Ini waktu-waktu yang Tuhan kasih, sesakit apapun kita, vonis apapun dari dokter, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang menciptakan bumi dan langit dan isinya. Ingat kembali kepada ketika Allah menghidupkan Adam, semua dari rohnya. Ketika Tuhan Yesus bilang, akulah roti hidup, perkataan-perkataannya roh dan hidup. Orang haruslah dilahirkan kembali dari air dan roh. Jadi kita harus terus menyediakan itu makanan yang harus kita perlukan supaya kita menjadi sehat, disembuhkan, dan kita bebas, menjadi orang yang bebas. Dan kita harus berdiri sebagai ini contoh dari pelandu, mengkokohkan dengan kebenaran firman yang benar, pemahaman yang benar, mengenal Allah dengan benar, sehingga kita nggak terombang-ambing dengan filosofi orang-orang sekitar kita dari YouTube dan lain sebagainya. Seperti belalang katanya juga belajar tanggung jawab, teratur, baris aja dia bisa teratur walaupun nggak ada rajanya. Kita harus menciptakan sendiri waktu kita untuk apa, tujuan hidup kita untuk apa. Belum ketemu, tanya Tuhan. Lalu nanti kalau udah ketemu, Tuhan kasih, minta Roh Kudus bantu kita supaya kita disiplin menggunakan waktu-waktu itu dengan baik. Dan juga belajar dari jejak. Dimanapun kita berada, di tempat manapun,
kita terus-menerus meningkatkan keterampilan kita yang berguna. Ketika kita di mana aja, kita boleh menjadi teladan, saksian. Kita boleh membantu orang sekitar kita. Seperti cicak yang ada di mana aja, gitu ya. Amsal 30 ayat 24 sampai 28. Disembuhkan dan dibebaskan. Kesembuhan dan kemerdekaan, kebebasan. Jadi walaupun di rumah sakit, lagi sakit, tapi kita masih tetap terampil. Kita melakukan apa yang kita bisa dalam pelayanan atau dalam sehari-hari, misalnya yang di rumah sakit ngisi waktu dengan baik, terampil. Juga yang di penjara atau yang ada yang memiliki gangguan mental ya, gangguan suasana hati yang tidak baik, daripada fokus pada kesulitan seperti itu, ayo kita doa. Oh ya, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa bagi teman-teman yang saat ini terpenjara dengan jiwa dari gangguan iblis, yang terganggu emosinya dan sebagainya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarkan iblis atau apapun yang mengganggu hatimu saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus, ada kelepasan terjadi, ada pemulihan terjadi, kemerdekaan terjadi. Haleluya, haleluya, amin. Saya juga berdoa untuk Bapak yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap iblis yang sedang mengganggu, menggogoti, membelenggu, memberatkan tubuhmu, menitolak di dalam nama Tuhan Yesus. Perkataan-perkataan Allah adalah roh dan hidup. Haleluya, amin. Oke. Nah, jadi akhirnya kita kembali untuk seorang yang pengen sembuh, kita merasakan kesembuhan dan kemerdekaan, tetap bersukacita. Jangan biarkan kondisimu, iblis kita mengganggu. Tetap berdoa, mengucap syukur, karena cuma itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus untuk kita kerjakan. Hanya itu, bersukacita, berdoa, mengucap syukur. Oke, kita tiba pada kesimpulan kesembuhan dan kebebasan. Percayalah firman-Nya, perkataan Allah, firman yang menjadi manusia ini telah memberikan kesembuhan dan kebebasan buat orang-orang yang percaya kepada firman Tuhan. Dan setiap orang yang sudah menerima mujizat kesembuhan dan kebebasan dari Tuhan Yesus, itu menerima karunia iman. Karunia iman ini harus terus dipelihara, dijaga, dikembangkan, terus dipupuk. Jadi jangan cuma bangga iman sebiji sesawi ya. Jadi harus kita maju, bukan iman sebiji sesawi lagi. Kita harus mengembangkan itu. Dan dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama melihat, kita sama-sama punya iman yang besar, seperti pohon. Jadi pohon biji sesawi, pohon sesawi. Ya. Kemudian setiap anak-anak Allah harus mengerjakan tugas keselamatannya sendiri. Ini yang membuat kita, membantu kita mengembangkan kapasitas iman kita. Ini yang membantu kita membuat iman ini terus tebal, kuat, kokoh. Karena kita harus bikin kehidupan kita itu dalam lingkungan yang baik. Firman Tuhan harus terjaga dalam kehidupan kita. Kita akan berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih kami sudah selesai membagikan kebenaran firman ini. Biarkan Roh Kudus yang bekerja saat ini untuk Bapak, Ibu, teman-teman. Terima kasih juga buat saya yang sudah membagikan, menyelesaikan materi ini. Kiranya di dalam nama Tuhan Yesus yang mendorong kami bersukacita, makin terus semangat mendengar kebenaran firman Tuhan, menggali lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapak surga.
Sampai jumpa Jumat berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.